Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik di waktu duha ini kita semuanya bisa berkumpul di halaman belakang Madrasah Aliyah Negeri Sampang ini. Insya Allah semuanya dalam kondisi fi sihhatin wa afiyatin. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati akhinal kiram Bapak Dr. Haji Pardi, yang kami hormati kawan-kawan, sahabat-sahabat kepala seksi dan pembina syariah kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri saya hormati, kawan-kawan pimpinan Satker di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang saya hormati, tidak lupa anak-anak sekalian, para murid Madrasah Aliyah Negeri Sampang yang kami banggakan. Mengawali pertemuan di siang hari ini dalam suasana yang insya Allah penuh dengan nuansa yang begitu sangat sehat ini, kita semuanya sedang berjemur. Berharap mudah-mudahan di wasilati berjemur ini kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ada dua pantun sebagai pengantar Pak Pardi yang ingin kami sampaikan. Makanan rebusan disuguhkan kepada para tamu. Ada yang ketinggalan, keripik teripang. Di halaman ini kita semuanya bertemu dengan Pak Pardi dan semua ASN Kementerian Agama yang Kabupaten Sampang. Padahal tadi sudah pang, teripang, Sampang kan gitu. Sampirannya sudah pas, tapi begitu isinya lupa, Sampang gitu. Mangga harum manis, daunnya lebat. Cakep. Lebat daunnya karena musim hujan. Dagingnya empuk, masam rasanya. Cakep. Cakep. Panjenengan semua adalah orang-orang yang hebat, wakil Kementerian Agama dalam membangun bangsa. Kita semua ini adalah orang-orang yang hebat sebagai wakil Kementerian Agama di masyarakat. Kita ini aktornya Kementerian Agama, aktornya Kementerian Agama. Pelakunya Kementerian Agama itu kita. Karena kita sadar bahwa kita aktornya Kementerian Agama, maka masing-masing kita punya tanggung jawab untuk kemudian menjadi representasi, menjadi wakil Kementerian Agama dalam kehidupan bermasyarakat. Aktor, representasi, dan dengan dua kapasitas ini maka insya Allah kita akan bisa mewujudkan misi Kementerian Agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Jadi ala kulli halin sesungguhnya posisi kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama, kesejatian kita ini adalah ada aktor, kesejatian kita ini adalah representasi, dan kesejatian kita adalah perwujudan Kementerian Agama di masyarakat. Karenanya lalu publik tidak bisa memisahkan kita dengan entitas Kementerian Agama. Dimanapun kita berada, publik tahu bahwa kita adalah keluarga besar Kementerian Agama. Dan karenanya lalu kemudian kita punya kesadaran kolektif untuk membawakan misi Kementerian Agama dimanapun kita berada. Kalau kesadaran kolektif ini selalu ada dalam diri kita, insya Allah sepanjang hidup kita, sepanjang pengabdian kita, insya Allah akan senantiasa terbimbing. Kenapa?
karena kita sadar bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Ada kata agama yang senantiasa nempel dalam identitas kita semuanya. Mudah-mudahan ini tidak pernah kita lupakan bahwa ada kata agama. Kita ini aktornya Kementerian Agama. Kita ini representasi Kementerian Agama. Dan karenanya kita bertanggung jawab untuk mewujudkan misi Kementerian Agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Ini tazkirah saja, Pak, pengeling-eling untuk kita semuanya. Sekurang-kurangnya semakin kita sering berwasiat akan latar belakang kita, akan menyadarkan posisi dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Kementerian Agama itu. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, ketika kemarin kita memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75, kita lalu kemudian diupdate oleh pernyataan Pak Menteri yang menyampaikan kepada kita terkait dengan semangat Kementerian Agama yang baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Ada 3 hal yang secara eksplisit disampaikan oleh Pak Menteri untuk kita semuanya sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Yang pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik. Tadi di kantor urusan agama Kecamatan Sampang, di kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan Sampang, saya menyampaikan bahwa tantangan layanan birokrasi ke depan itu begitu sangat dinamis. Kenapa? Karena yang kita layani adalah masyarakat yang sedang berubah. Ketika masyarakatnya berubah, ketika masyarakatnya memiliki dinamika yang sangat luar biasa, maka tentu kita pun harus merespon itu semuanya. Menarik kalau kemudian kita mengadopsi pernyataan Ivan Illich dalam The Schooling Society. Dia sampai kepada pernyataan settingnya memang sekolah, tetapi ada kesamaannya dengan kultur birokrasi kita. Ivan Illich menyatakan jika Anda ingin melihat sekolah, maka lihatlah masyarakatnya. Jika Anda ingin melihat masyarakat, lihatlah sekolahnya. Apa pesan utamanya? Pastikan tidak ada gap antara layanan sekolah dengan kebutuhan di masyarakat. Hal yang sama juga di layanan birokrasi kita. Karena masyarakatnya berubah, karena masyarakatnya dinamis, maka tentu layanan birokrasi pun harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi. Inovasi lalu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau kemudian kita tidak ingin dianggap jalan di tempat. Inovasi tiada henti. Tetapi tentu tidak hanya inovasi yang harus kita lakukan. Kita juga perlu memperkuat jati diri kita, madrasah, Kementerian Agama. Ada banyak hal tradisi keagamaan kita yang harus kita rawat betul, Pak. Merawat tradisi untuk bisa mengawal inovasi. Kalau tradisi lokal kita sudah kuat, kita orang Madura, orang Sampang, Anaga, inilah kita. Maka dalam situasi yang berubah seperti apapun, kita tidak akan pernah kaget. Kenapa? Karena kita kuat dengan tradisi lokalitas kita, lokal wisdom kita. Ini pentingnya, jangan terlalu silo dengan inovasi sementara melupakan tradisi. Tetapi juga jangan berkomitmen penuh dengan tradisi yang ada sehingga tidak mau sama sekali dengan produk-produk inovasi. Al-muhafadzah alal qadim sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Saya kira prinsip utamanya itu. Manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik. Masyarakat kita masyarakat yang berubah. Dulu masyarakat itu puas ketika layanan birokrasi Kementerian Agama bisa memberikan suguhan layanan dengan kecepatan. Ketika cepat ada permintaan ini langsung direspon. Masyarakat luar biasa, terima kasih kepada Kementerian Agama, memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama. Tetapi hari ini nggak cukup, Pak.
Dengan kecepatan saja tidak cukup. Kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih efisien. Masyarakat sekarang memberikan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Bagaimana kemudian investasi yang dikeluarkan oleh masyarakat sekecil-kecilnya, tapi kemudian mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Maka yang kedua, selain cepat, kita ditantang, dituntut untuk memberikan layanan birokrasi yang efisien. Hari ini pun kita dituntut memberikan layanan birokrasi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, tingkat akurasi yang sangat tinggi, tepat, andal, valid, reliable. Ini tantangan kita, karena masyarakatnya sudah seperti itu. Di masa pandemi mengajari lagi. Birokrasi termasuk sekolah juga dituntut untuk bisa memberikan layanan yang lebih fleksibel. Betapapun masyarakat stay at home, tetapi hak-hak dasar mereka tetap mendapatkan layanan dengan baik. Maka yang keempat yang belakangan sedang kita bangun adalah fleksibilitas layanan. Makanya kami mendorong betul agar PTSP di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang hari ini masih konvensional, ini mau tidak mau, suka tidak suka, karena tuntutan masyarakatnya sangat berubah, sangat dinamis, maka kita mendorong PTSP itu menjadi PTSP online. Orang lalu tidak susah-susah mendaftarkan pesantren dengan membawa sekian tebal dokumen. Tidak perlu bersusah payah datang ke kantor dengan rombongan. Cukup dari tempat mereka masing-masing. Toh ada aplikasi, ada teknologi yang bisa memastikan semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Ini tantangan birokrasi kita ke depan. Cepat, efisien, akurat, dan fleksibel. Manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik. Kemudian yang kedua, bagian dari semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama adalah penguatan moderasi beragama dengan penekanan kepada literasi keagamaan. Literasi itu keterbukaan wawasan. Keterbukaan wawasan. Kita menggunakan kata kita, bukan saya. Semangat kebersamaan di situ. Literasi keagamaan. Budaya toleran. Menarik kalau kemudian nanti Pak Pardi saya kira bisa men-share pernyataan Bu Menteri terkait dengan kegiatan intoleransi yang disampaikan dengan bahasa Inggris yang sangat bagus itu. Itu penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan toleransi yang harus kita bangun bersama, termasuk ibu-ibu dan wanita. Bagian terpenting dalam membangun budaya toleransi. Ini bagian dari PR kita, termasuk juga dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan. Lalu yang ketiga, semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama adalah membangun budaya persaudaraan. Persaudaraan umat seagama, ukhuwah Islamiyah. Kemudian persaudaraan sebangsa setanah air, ukhuwah watoniyah. Dan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariyah. Kendati kita berbeda agama, tetapi pastikan bahwa mereka itu saudara kita, saudara sesama umat manusia. Saya kira banyak petunjuk hadis dan segala macam, di mana kemudian Rasulullah memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka-mereka yang zimmi. Ini pentingnya persaudaraan kemanusiaan ini. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan di kesempatan terbaik hari ini terkait dengan semangat baru tata kelola Kementerian Agama. Yang kedua, kami ingin menyampaikan secara khusus pada kawan-kawan pimpinan satker madrasah negeri dan juga madrasah swasta. Ini mohon menjadi perhatian kita semuanya terkait dengan proyeksi pendidikan abad 21. Proyeksi pendidikan abad 21. Ibu dan bapak sekalian, seringkali ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita,
ada sejumlah diksi yang nggak pas. Misalnya begini, pertanyaan sederhana yang sering kita sampaikan. Misalnya ketika kita menyampaikan pada anak-anak kita, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Pertanyaan itu sesungguhnya nggak pas juga dalam suasana yang sangat berubah. Kalau misalnya kemudian kita lihat hari ini, saya dulu itu ketika kecil, begitu setiap kali ada tukang pos lewat, itu kan kesannya luar biasa, gagah, pakai seragam warna orange, motornya warna orange, semuanya gagah. Tetapi hari ini profesi itu sekarang nggak ada lagi tukang pos itu, sudah tergantikan dengan email, dengan WA, dengan yang lain-lain. Jadi pertanyaan kita ke depan bukan menjadi apa Anda kelak, tetapi akan mampu membuat apa nanti. Karena bisa jadi yang dicita-citakan nanti sudah nggak ada profesi itu. Ini tantangan. Karenanya lalu kemudian proyeksi pendidikan abad 21, saya pernah membaca satu jurnal internasional pendidikan, itu mengidentifikasi sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus disiapkan oleh satuan-satuan pendidikan, yang harus disiapkan oleh para guru, para penyuluh juga. 3 hal yang pertama adalah akhlak, karakter. Karakter ini meliputi 2 hal, terus sekalian. Ada karakter moral dan ada karakter kinerja. Karakter moral itu ya iman, takwa, kejujuran, sopan santun, rendah hati. Ini semuanya karakter moral. Itu saja hari ini tidak cukup. Perlu ada karakter kinerja. Karakter kinerja itu misalnya kerja keras, ulet, tangguh, pantang menyerah, tuntas. Ini karakter kinerja. Kita tidak ingin anak-anak kita memiliki semangat kerja keras tapi culas, enggak. Maka dua-duanya, karakter moral dan juga karakter kinerja tadi ini. Ini penting, termasuk kawan-kawan kita di kantor. Pengembangan SDM ke depan diarahkan dalam rangka ini, peningkatan kapasitas moral sekaligus peningkatan kapasitas kinerja. Yang kedua kompetensi ini meliputi misalnya kemampuan kita untuk bisa berpikir kritis, critical thinking, kreatif ini penting. Karena sejatinya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini semuanya adalah pribadi-pribadi yang kreatif. Ketika Tuhan membahasakan manusia dalam Al-Quran dengan istilah khalifatullah, dalam Al-Quran tidak banyak, ada khalifatullah, ada Abdullah. Kalau khalifatullah itu, kalau kita baca dalam Jamu Kahros di Al-Fadhil Quran, itu didapati bahwa kesejatian makna dari khalifatullah itu sejatinya adalah kreativitas. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Tetapi tidak cukup itu, Tuhan pun menghendaki kita semuanya menjadi Abdullah. Apa essence of Abdullah itu? Esensinya adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan, tunduk setunduk-tunduknya, patuh sepatuh-patuhnya, pasrah sepasrah-pasrah. Kalau kita combine ini, maka ternyata yang diharapkan Tuhan dari kita adalah kita diminta menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang kreativitasnya itu dilandasi dengan sikap ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan. Ini yang dulu orang-orang tua kita mengajari kita untuk berilmu sebagaimana ilmu padi itu. Semakin berisi semakin menunduk, bukan semakin berisi semakin sombong. Ini kreatif, komunikatif. Dan yang terpenting dari kompetensi adalah kolaborasi. Tadi kita sampaikan di kantor urusan agama Kecamatan Sampang, kekuatan kita hari ini dan ke depan tidak terletak pada kekuatan pribadi, person to person ansih,
tetapi kekuatan kita ada pada kerjasama kita, ada pada kolaborasi kita. Kita bisa belajar banyak dari Gojek, Pak. Di Sampang sudah ada Gojek kan, Pak? Gojek. Gojek itu seorang Mas Nadiem di awal-awal, dia hanya punya modal aplikasi, Pak. Dia hanya punya modal aplikasi, tetapi begitu kreatif. Aplikasi itu kemudian dia bangun, lalu membaca pangsa pasar, captive marketnya seperti apa. Ternyata urusan manusia itu bukan hanya urusan antar mengantar, tapi urusan makanan, urusan pembayaran, urusan kebersihan, dan seterusnya. Maka awalnya Gojek, hari ini ada GoPay, ada GoFood, ada GoClean, dan ada GoGoGo yang lainnya. Kita yang kebetulan orang desa tapi hidup di kota di Jakarta, setiap kali lebaran, seminggu sebelum lebaran kita itu pusing membayangkan pembantu pulang, semuanya pulang, lalu siapa yang beresi rumah, tukang pasar tutup. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir kita nggak pernah kelabakan lagi. Mau makan ada GoFood, mau bayar ada GoPay, mau bersih-bersih rumah ada GoClean. Coba, Pak, ini sudah terjadi hari ini. Betapa kekuatan kita ada pada kerjasama, kolaborasi. Dan karena kolaborasi itu, lalu percepatannya luar biasa, Pak. Gojek itu satu entitas yang hari ini dari sisi kapitalnya itu sudah mengalahkan Bluebird, sudah mengalahkan Garuda. Padahal modal awalnya hanya aplikasi. Kenapa cepat besar? Karena kolaborasi. Ini, Pak, teamwork ini menjadi penting. Kerja bersama itu menjadi penting. Ini kompetensi. Kemudian modal yang ketiga, yang pertama tadi karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga adalah literasi. Literasi itu adalah keterbukaan wawasan kita, Pak Pardi, saya seringkali menyampaikan kepada anak saya secara pribadi, betul bahwa dia adalah warga negara Indonesia, tapi hari ini juga harus disadarkan bahwa dia adalah warga dunia. Borderless, Pak, sekarang nggak ada batas-batasannya. Mau kemanapun, calling visa sekarang kan hampir semua negara. Kapanpun, Pak, kita bisa melambang buana. Maka literasi menjadi penting. Literasi itu keterbukaan wawasan, tidak hanya semata-mata calistung. Itu dulu. Kalau calistung itu dulu membaca, menulis, berhitung, itu literasi tingkat awal itu dulu. Kalau hari ini ketika disebutkan literasi, ya keterbukaan wawasan. Kata kunci yang pertama adalah pada kapasitas kita untuk membaca. Kita bersyukur minat baca kita itu paling tinggi di dunia, Pak. Minat baca kita paling tinggi di dunia. Minat bacanya. Bayangkan, Bu Kepala, jenengan bisa sering menyaksikan murid-murid itu membaca WA bisa berjam-jam. Membaca cerita itu bisa berjam-jam. Itu minat baca. Tetapi ketika disodori, baca 1 juz saja. Nah, itu artinya minat baca yang tinggi belum dibarengi dengan daya baca. Minat baca kita kuat, tetapi daya baca kita rendah. Ini tantangan untuk kita semuanya. Bagaimana kemudian minat baca yang tinggi juga dibarengi dengan daya baca yang juga tinggi. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah jendela dunia itu kita pegang dengan membaca. Kemudian yang kedua, budaya. Perkuat budaya lokal, lokalisme. Tidak usah cerita yang jauh-jauh. Saya sudah merasakan betul sebagai orang desa yang lama mondok, tiba-tiba hidup di Jakarta, di klaster, sesekali rindu, Pak. Rindu pengen sholawatan, rindu pengen tahlilan, rindu pengen jamaahan bareng-bareng membaca berjanji. Tetapi kan kita sulit mendapatkan komunitas itu, Pak, di klaster. Lalu apa yang terjadi? Ya menghadirkan. Ketika harus menghadirkan orang lain kumpul di rumah saya hanya sebatas pengen membaca berjanji, hibaan, tahlilan,
berbiaya tinggi, Pak. Betul, Pak. Nah, di kita ini kan masih gratis semua di Sampang ini. Ini yang harus kita syukuri betul, Pak. Kita syukuri betul. Saya di klaster itu kan ada 175 klaster. Sekiannya itu ya orang yang ya, makanya orang Kementerian Agama ya selalu menjadi ketua DKM pada situ. Ini harus kita syukuri betul, alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang punya kesempatan. Mereka nggak sama sekali punya kesempatan sebagaimana yang kita miliki ini. Budaya, perkuat lokal wisdom kita. Itu adalah identitas. Ha'anaza, inilah kita. Kita adalah representasi dari daerah-daerah kita. Lalu teknologi itu tentu dengan perkembangannya. Tadi kita sampaikan sebuah kantor akan bisa dianggap memberikan layanan publik yang ATM beras. Jadi nanti minta ke Pak Fardi, agar BSM menyediakan ATM beras di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. ATM beras, tinggal nanti ada mustahiknya berapa. Nah, ada jatah setiap, tergantung sepakatnya seperti apa. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, saya kira apa yang saya ceritakan ini hanya sebatas tawassul sajalah. Saling mengingatkan di antara kita, saling menginformasikan betapa kemudian kesejatian kita sesungguhnya adalah perubahan kita. Karena tidak ada sesuatu pun di alam dunia ini yang tetap. Semuanya mengalami perubahan. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Ibu dan bapak sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kendati panas, tetapi insya Allah ini menyehatkan kita semuanya. Demikian, walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.